Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ya mungkin ini video pertama gue yang bakal gue upload di YouTube. Gue nggak tahu bakal dilanjutin apa enggak ya, tapi kayaknya dijalaninnya dulu. Sebelumnya gue Ren Rasman, dan di sebelah gue ada siapa ya bang, namanya bang? Nama gue Eka. Dan di sebelah gue nih Nama Gondrong. gua Dias Kibo, ya panggil aja Gondrong lah. Oke. Jadi mungkin kalau banyak yang bertanya-tanya, ngapain sih lu Han bikin video kayak gini? Ya tujuannya gue buat mengungkapkan keresahan gue terhadap apa yang gue alamin sekarang. Contohnya kayak ya semenjak pandemi semua berubah gitu ya. Semenjak negara api menyerang kali ya, berubah gitu lah. Dan salah satunya berdampak pada dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan yang gue alamin dan temen gue alamin sekarang. Mungkin contohnya kuliah online deh. Menurut lo Nias, dengan adanya kuliah online, jadi gimana tuh dunia perkuliahan lo? Enak kah atau nggak enak atau gimana? Dunia perkuliahan gua semenjak pandemi sih balak banget ya. Banyak banget tugas. Tugas kagak udah. Ya ya itulah ngedit, inilah itulah kata gua. Ya ampun, kagak ada kerjaan apa dosennya ya, kagak punya kesibukan apa, kagak punya keluarga tuh orang ya, gua kata deh. Sehetik itu ya istilahnya, hari tugas. Tugas mulu setiap hari, nggak kenal jam, tahu-tahu ntar tugas ya jam 4 tugas, jam 4 pagi, jam 4 pagi mas sholat subuh, bukan ngerjain tugas, joko kata gitu ya emang. Berarti nggak gue doang yang ngalamin ya, karena kan gue sama dia walaupun satu kampus beda jurusan. Gue sendiri yang jurusannya humas pun ya sama kayak gitu, sehari tugas, bahkan ada yang tugas hari itu dikirim, hari itu juga dikumpulin. Kayak tadi nih, walaupun gue kan minggu besok nih UTS nih sama si Dias, walaupun UTS saya baru minggu depan, tapi udah dikasih tugas dari sekarang kan, karena sistemnya kan take home, tapi tetap aja nggak ngotak bos, gila lo, masa satu soal beranak sampai 6 7 udah kayak kucing, kalah kucing juga. Ya menurut gue ya dengan adanya pandemi kayak begini, kita yang pengennya jadi lebih santai ya nggak bisa, jadi lebih hectic karena mungkin dosen pada mikir gampang bisa cari Google, cuma kan tetap aja nggak semua di Google ada, mikir-mikir juga, emang analisis bisa minta Google nggak juga kan. Nah, terus mungkin kalau buat di dunia kerja nih Kak, lu kan sekarang kerja nih. Menurut lu dengan adanya pandemi, kerjaan lu gimana? Sama aja kah apa gimana? Dalam pribadi gue sih, gue alhamdulillah banget nih, udah bersyukur banget nih bisa kerja ya kan. Pandemi begini nih nyari kerja susah banget dah. Terus juga keadaan pandemi gini bikin seret duit kali ya. Iya bener kalau itu. Seret duit. Terus juga ya gue bersyukur banget deh udah bisa kerja begini. Susah nyari kerja di pandemi kayak begini. Tapi dengan ada pandemi gini, kerjaan lu kayak keganggu nggak sih? Kayak misalnya biasanya kerjaan lu jadi lebih, kalau normal kerjaan lu lebih sering ketemu orang, tapi karena offline ya lu cuma by online, bikin lu bosen. Gitu nggak sih lu ngerasanya? Wah itu sih ngerasa iya sih. Soalnya, Pasti ya? Iya pasti. Soalnya tuh omset di toko turun drastis, nggak kayak di normal gitu. Dan ya menurut gue bener juga sih, pandemi ini bikin semua ranah, gak cuma pendidikan, kerja, usaha tuh ambles banget. Banyak toko-toko tutup ya karena gak bisa gaji karyawan, omsetnya turun, terus harus bayar kontrakan, ini itu segala macem. Dan nih Yas, menurut lu nih, ya kan ini kita nggak tahu nih ya berlangsungnya kapan, pandemi kelarnya kapan. Feeling lu nih, prediksi lu kapan sih nih kelarnya nih? Gue pengen sih secepatnya dah 2021 kelar dah, duit lancar lagi. Iya bener. Ya kan, aktivitas gua normal lagi. Ya nggak tuh, apaan segala macem urusan cewek lancar, udah mau ajak ke puncak kagak mikirin pandemi. Bener ya? Iya, Kagak buka tutup jalan tuh. kagak buka tuh jalan, kagak ada raja masker, enak. Iya bener. Pokoknya mah hayu ya. Iya. Hayu, Yang penting hayu Iya, meluncur. gitu. Nah kalau buat lu nih Kak, selain lu kerja, kesibukan lu apa nih sih? Gua main game, terus
nge-scroll TikTok lah, terus ya ngedit video, ya cuma di HP doang, HP kentang biasa. Iyalah. Main motor nggak? Main motor? Main mah ya ada lah, Ada. reading manja Reading mah. aja Iya. ada. Ya buat yang ntar bisa follow IG dia sama IG dia, dua-duanya motornya Aerox. Di bawah. Ntar di bawah gue cantumin. Oh ya, lu kan tadi barusan nge-scroll TikTok. Mungkin lu berdua tahu nih, sekarang lagi ada problematika antara kubu Vespa sama kubu Aerox atau Jepangan. Nah dari lu dulu deh nih, lu kan user Aerox nih, kayak gimana tuh menurut lu? Kalau gue sih gitu, pandangannya kayak norak aja gitu. Iya, pada sindir-sindiran. Aerox kalah lah sama Vespa, Vespa kalah lah sama Aerox. Kan sesama dua roda, sesama satu aspal. Kenapa saling menjelekkan gitu ya? Sampai ada tulisan, sorry bang bukan motor kipas. Iya, termasuk di helm gue sih ya. Munak berarti ya. Nah kalau lu nih ya, lu kan pengguna Aerox juga, pengguna Vespa juga. Nah menurut lu, ini gimana sih? Kenapa nih sampai begini nih terjadi nih? Kenapa? Ya oknum sih, kalau bisa dibilang mah oknum. Mereka yang memang tahu baru-baru lah ya, baru-baru main motor kan, nggak tahu gimana ya solidnya gitu loh. Maksud gue solid itu dalam artinya kayak ya lu sesama pengguna gitu. Bener tadi kata Eka kan, kayak sama-sama pengguna roda 2 gitu. Terus apa yang pengen lu merasa hebat gitu, merasa kencang motor lo tuning, bodoh amat gitu kan. Di jalan raya mah sama aja, semua sama. Gue kata kalau di sirkuit oke lah kan, pakai pakaian safety oke itu mah nggak masalah ya kan. Nah balik lagi sama perdebatan Aerox sama Vespa nih. Dari lu deh nih, bener nggak sih gue dengar rumor bahwa anak Vetik itu kebanyakan nggak sesolid anak Vespa koplingan? Bener nggak tuh? Kalau itu banyak banget tuh. Itu banyak banget problema yang kayak misalkan Vestik nggak nyapa anak klasik, anak klasik nggak nyapa anak Vestik segala macam. Sebenarnya mah bukannya karena mereka nggak mau nyapa atau tegur sapa lah sesama Vespa. Mungkin kan emang dia ada yang beli Vespa karena mengerti budayanya. Ada juga yang beli Vespa karena itu hobi, kebutuhan lah segala macam, gengsi juga bisa jadi kan segala macam. Nah ada yang kayak gitu, jadi kan orang nggak semua ngerti budaya Vespa itu tegur sapa gitu. Nah kalau dari lu nih, kan gue tahu juga bahwa keluarga lu banyak yang main motor. Tuh. Setuju nggak kalau misalnya nggak cuma Vespa doang yang solid? Setuju lah. Kan semua motor tuh sama derajatnya. Nah sama ini nih, Sehobi gitu. sehobi bener. Iya. Nah sama ini kan banyak yang bilang bahwa anak Aerox nyaman. Emang senyaman itu Aerox ya? Gue nggak tahu nih, pakai gue nanya nih. Enggak bilang bukannya senyaman, cuman kebanyakan dikatain motor Aerox tuh kebanyakan fuckboy. Bukan anak Vespa yang dibilang fuckboy. Baju Deus, sepatu Vans, ya kan, jam DW, motor Vespa, helm Carglass. Sekarang merembet kebalikannya, juga, merembet. Gitu. Apa jangan-jangan lo berdua beli Aerox buat jadi fuckboy? Enggak sih. Ya kalau ada kesempatan mah waspadalah. Oh ya, balik lagi nih, yang namanya dunia permotoran kan nggak jauh-jauh dari nongkrong ya. Nah, lo berdua nih, bahkan mungkin gua kan bisa dibilang ya anak nongkrong, tapi nggak nongkrong amat lah, banyak yang lebih suhu. Gua nggak mau bilang kita anak nongkrong, ntar disangkanya, wis anak nongkrong nih, enggak. Anak tongkrongan banget. Iya bener. Ajarin namang jago. Menurut lu lebih asik nongkrong sekarang apa nongkrong zaman dulu, zaman SMA SMP, belum ada gadget, sudah ada tapi belum se-hectic sekarang? Iya, belum. Menurut lu enakan mana? Lu dulu deh Kak. Kalau gua tergantung tongkrongannya sih. Kalau gue sih oke-oke aja, cuman lebih enakan dulu sih, kan kebersamaan. Kalau sekarang emang kenapa? Kalau sekarang kenapa emang? Begitu, dikit-dikit login lah. Termasuk Termasuk gue sih ngajakin login. ini main game. Gitu. Kalau lu Yes? Gua sih lebih enak dulu ya, lebih enak dulu karena ya bukan karena gadget juga, karena dulu juga ada gadget gitu kan, nggak mungkin nggak harus punya gadget gitu
pokoknya dulu juga ada gadget lah intinya gitu kan. Cuman kan dulu kayak nggak terus-terusan gitu gadgetnya, kayak nggak dikit-dikit kayak foto lah ini lah, nongkrong pala menunduk semua, kagak ada yang ngobrol. Kata gua, lu mau ngajakin nongkrong apa ngajakin main HP? Gua kata di rumah juga bisa, mama kalau main HP doang. Maksud gua kan nongkrong kan diskusi, lebih enak kayak gitu nggak sih? Ngopi bareng ya kan, Bener. abidin bareng ya kan? Iya. Kayak lebih santuy ya. Abidin apa tuh? Abidin apa Aduh, jangan deh. Itu dah pokoknya nikmat. Nah, kalau di tongkrongan ini kan pasti yang dibahas ya pasti kalau nggak dibahas hobinya yang bareng, misalnya bahas hobi motor bareng, atau misalnya bahas cewek, atau misalnya bahas masa depan. Nah, menurut lo berdua nih, cowok tuh kadang suka gosip nggak sih di tongkrongan? Gosipin orang? Wah, pernah sih. Hah? Pernah ya? Pernah Pak. Biasanya apa tuh yang digosipin tuh? Antara cewek, Hah? terus cara ngelobi cewek. Sama apa lagi? Iya, sama ya itu tentang motor gitu. Kalau lu ya? Pertama itu tuh tadi bener. Ngebahas cewek itu tuh udah paling intim dari segala intim itu. Taktik menguasai wanita. Iya, Wah, bener. itu paling cocok dipakai tuh di mana-mana. Tapi kan Gini, ibarat kata sebuah pembicaraan wanita itu ada bentuk mempersatukan bangsa gitu. Ais. Bukan Siap. ini ya, apa? Pemecah gitu. Bukan Iya, pemecah. iya. Kayak lu baru kenal nih, baru datang orang ya kan segala macem. Bagi cewek dong, nih ada nih. Ngumpul satu. Mau dong gua. Dari mana nih channelnya? Gitu ya kayak. Udah kayak asik filternya gitu. dibagi-bagi. Jadi itu namanya business organizer. Oh, oke. Organizer. Nah, menurut lo berdua nih, kan tadi lo bilang ya buat nyari cewek apa segala macem, buat taktik dapetin cewek. Tapi kan banyak sih kema bilang bahwa cewek nggak pernah salah, ya nggak sih? Nah, menurut lo nih, sekarang ini cewek tuh milih-milih nggak sih? Menurut lo? Dari lo dulu Dias. Milih-milih kalau menurut gua. Nih, lu lihat gua nih sekarang. Gondrong, jelek, rusuh ya kan? Mana yang mau? Bobrok, ya kan? Bobrok. Mana? Hancur. Ya kan? Coba. Banyak konten TikTok kayak cowok bobrok mau dong sini. Jangan percaya. Itu Hanya cuman konten, cuman kebutuhan konten dan kayak apaan sih gitu kan? Orang gua pernah ya kayak misalkan di IG gitu kan. Di IG gua kenal sama cewek, terus gua DM bla 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 minta fallback, dia nggak langsung balas tapi apa, dia ngecek profil gua dulu gitu kan, jadi gua di blok kan, anjing kayak gitu. Maksud gua ya udah gitu. Nah, kalau lo Kak gimana nih? Cewek-cewek sekarang milih nggak? Itu sih ini pertama nih. Yang itu dia bilang tadi. Dicek dulu profilnya, entah Iya. profil sosmed lah, Iya. entah TikTok lah, Facebook lah, Twitter, IG. Itu dicek dulu pertama. Dia masuk kriterianya enggak? Kalau enggak ya udah dilewatin gitu aja. Penampilan paling Iya, utama. penampilan pertama. Gue setuju sih, karena gue juga belakangan ini mengalami, ya gue kan bosen nih jomblo gitu, pengen nyoba gitu, jalanin aja dulu, jalanin gak jadian, walaupun kadang Anya sendiri bilang quotes jalanin aja dulu tuh salah, tapi menurut gue ya kan pandangan gue, kalau pandangan gue ya kan kita nggak tahu pribadi orang, dijalaninnya dulu, kalau nggak cocok ya mundur gitu, bikin komitmen ya setelah kita udah bener-bener yakin satu sama lain. Nah, gue sendiri juga mengalami bahwa kok sekarang kayak cewek milih-milih ya, entah dia milih penampilan, bener kata dia bilang milih penampilan, atau dia ngelihat harta, atau dia ngelihat nih anak kuliah di mana. Bahkan istilahnya orang suka, setuju nggak nih lu berdua bahwa cewek itu bisa menilai cowok dari feed IG dia? Dari lu dulu Kak, setuju nggak tuh? Setuju sih, cuman beberapa cewek ada yang enggak setuju. Ada yang ngeliatnya humoris Iya. gitu, enggak ngeliat mukanya jelek gini enggak semua cewek, Tapi pasti beberapa ada lah ya. ada beberapa gitu. Nah, kalau lu Bu, Apaan tuh? setuju nggak kalau cewek itu bisa menilai cowok dari feed IG si cowok itu? Sebenarnya bukan masalah dari feeds gimana kita ngerapihan feeds IG segala macem sih. Itu lebih ke sebenarnya balik lagi itu lebih dominan ke muka.
lu dari muka aja udah nggak menarik nih. Lu muka kayak ikan kerapu juga. Lu muka lu kayak kodok rawa, lu kayak naga kayak ini ular sawah ya kan. Kagak bakalan ya Cece beneran. Ya, itu dah. Tapi gimana ya? Balik lagi kalau misalnya mereka semua ngejudge kita dari fisik, kadang gue suka ngeliat beberapa mungkin temen gue feed IG-nya cakep, rapi, atau mungkin dia nggak merhatiin feed IG, dia bodo amat lah sama feed IG dia masang foto dia sama keluarga atau foto dia sendiri atau boneka dia foto. Tapi kadang gue ngeliat dia foto sama aslinya beda gitu. Ya lu tau lah berdua 360 aplikasi Ya, 360 itu kan namanya juga cewek mau terlihat wah gitu. Ya, cuma kepada cowok-cowok gitu. iya, cuma menurut gue jadi kayak nggak adil gitu loh. Jadi kayak lo ngejudge gue karena penampilan nih, ngejudge kita yang sebagai laki-laki karena penampilan, tapi lo sendiri ngebohongin penampilan lo di mata publik. Di saat lo dilihat di feed IG bagus atau di sosmednya bagus, tapi di saat aslinya lah kok gini gitu. Jadi gue kayak aneh aja gitu. Belakang malam Minggu, depan malam Jumat ya. Nah iya bener gitu, Jumat Kliwon tuh menurut gue kayak ya nggak adil dong kalau kayak gitu. Walaupun ada juga sih kayak ya contohnya kalau gue sebut nama Anselma, dilihat di TikTok cakep, di IG cakep, aslinya pun pas live cakep gitu. Tapi banyak juga kayak yang pengen mempercantik diri, makeup ya wajar lah kalau makeup. Cewek wajar. Cuma menurut gua kalau makeupnya berlebihan banget jadi ya Udah kayak pantat pancing. jatuh. Iya gitu. Kalau udah kelamaan gak digosok hitam. Gue gak setuju aja sama istilahnya aplikasi apapun itulah ya, untuk mempercantik diri, karena jatuhnya ya lu sendiri udah bohongin diri lo. Setuju gak sih? Muka warna-warni kan kayak rainbow cake. Aduh, bangga banget deh boy. Iya. Nah, terus sama ini nih, ngomongin cewek tadi, gara-gara di tongkrong nyari cewek. Kriteria cewek yang pas menurut lo gimana sih kak? Aduh, kalau gua gimana ya? Bingung gua kalau udah ditanya begini. Daskak gitu. Emang kenapa? Enggak. Pasti punya kriteria lah, Pasti cantik, ada. seksi, bahenol, apalah segala macem. Yang ini sih soleh. Pokoknya- Soleha, iya, soleh lu pacaran sama cowok iya, lo. gitu maksud- iya ya, soleha gitu. Terus nggak neko-neko lah kalau misalkan diajak jalan gitu, mau makan apa gitu. Diajak susah ayo, diajak Iya. kaya pun ayo. Yang penting kan berjuang bersama gitu. Cakep. Cuman Iya. kan ya gimana ya, lagi begini kondisinya. Jarang ya. Iya susah. Nah kalau lo ya kriteria cewek buat lo tuh kayak gimana tuh? Kayak cewek yang buat gua, menurut gua ya, yang mau aja sama gua, mesti kagak munafik gitu, nggak ngelihat dari Fisik ya. fisik. Yang pertama tuh itu Fisik, paling harta gitu. ya itu paling penting tuh, soalnya kan ya gua begini, lu lihat sendiri aja gua begini ya kan. Terus lu mau nerima gua dari fisik, dari sebelah mananya kan kagak ada yang bisa diambil dari fisik, dari sikap gitu-gitu kan. Gua jujur aja gua agak frontalan orangnya. Gue frontalan, gue bilang gue bilang nggak suka, gue bilang jelek ya lu jelek gitu aja, maksudnya nggak ya lu buka lu kayak kodok rawa, iya emang bener, ngaca gue kasih kaca kalau nggak ada kaca, maksudnya ya terima apa adanya sih, maksudnya yang nyambung gitu-gitu. Itu Satu lebih pemikiran ya, lah ya. satu Iya, pemikiran. setuju banget tuh. Karena kan selain kita pacaran buat menemani di saat kita sendiri, anjay bahasa gue, di saat kita pengen ngobrol tuh cewek kita tuh nyambung gitu kan, dibahas otomotif ya ngerti-ngerti dikit, dibahas politik Walaupun dikit, ayo iya setidaknya ngerti lah, dibahas politik ayo, dibahas masa depan ayo, kuliah ayo, kerjaan ayo, kan enak tuh. Iya. Nah kalau gue kan belum jelasin nih kalau kriteria gue, karena gue anak tunggal ya kan, mungkin banyak yang udah tahu gue anak tunggal, gue ditekanin sama nyokap gue yang pertama pasti seiman, yang kedua kalau bisa jilbaban, yang ketiga kalau bisa sukunya yang bagus ya, gue nggak mau sebutin sukunya apa ntar disangka gue sara ya kan. Nah terus kalau bisa attitude udah paling penting, karena kalau misalnya diajak makan nih, makan ya om tante, terus ada telepon, bentar ya ada telepon, kan kayak iya. anjing. Kayak apa ya? Kayak
ilfil aja gitu, kayak aneh kalau misalnya. Pokoknya yang bagus dan gak malu-malu lah kalau dibawa ke kondangan ya. Nah itu Apalagi bener. dibawa ke keluarga. Iya Tapi bener. kalau udah berdua mau kayak gimana juga kan bodo amat, iya. tapi setidaknya lo bisa menempatkan kapan diri lo bisa jadi attitude punya good attitude, kapan di saat diri lo ya diri lo yang sebenarnya nyablak ya atau apa gitu. Tapi kan ada kadang cewek kebanyakan tiba-tiba karena dia biasanya nyablak nih, di tongkrongan nyablak, di rumahnya pun nyablak, di saat dibawa ke rumah cowoknya nyablak juga gitu loh. Fisik bagus, pinter, tapi nyablak tuh kan kayak nilai minus gitu loh bagi gue. Iya. Tapi ya terkadang yang nyablak itu lebih seru kan. Iya, Gua memang. pandangan gua itu kan lebih asik gitu menurut gua. Berbeda-beda Cuman, iya. Cuman ada emang orang tua yang kayak nggak suka gitu-gitu. Cuman gua nggak terlalu ngikutin orang tua ya, karena nantinya juga kan gue yang punya keluarga gitu. Setuju sih. Gue punya keluarga, gue yang nyusun gitu kan. Mereka boleh ngasih saran segala macem, bisa itu gue terima atau enggak, itu kan urusan gue antara sama keluarga gue nantinya. Begitu. Tapi udah ada. Hah? Udah ada. Udah ada sekarang. Ada, lagi nebar umpan aja gue sampai mau. Iya. Boleh aja. Boleh. Boleh aja. Boleh aja. Ini nih menurut lo ya, cewek kalau misalnya ngerokok atau nge-vape, lo feel nggak? Lo Nggak. dulu deh, nggak. Enggak, gue nggak ilfil sama sekali. Lo Kalau gua mendingan nge-vape sih. dibanding ngerokok. Iya, kalau rokok tuh cewek bikin gimana ya? Kayak ada efek sampingnya gitu ntar mandul. Iya bisa. Iya. Kalau gue Lebih baik nge-vape lah. Tapi lebih bagusan nggak dua-duanya. gitu. Iya. Kalau gue sih ya gue nggak mau maksa, yang namanya pacaran kan bisa jadi jodoh, bisa jadi numpang lewat, selama dia nge-vape nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa, asal ngerokoknya jangan ese. Kenapa jangan? Apa itu? Rokok Apa itu? daging. Itu kalau malam-malam tertentu lah. Oh iya, oke. Kenapa? Nggak boleh ese. Soalnya menurut gue, nggak tahu ya, ini stigma gue sendiri. Kayak jablay bos. Pergi Tapi pendek. ada yang kecil. enggak. Ada yang enggak sih, itu bercandaan gue aja. Cuma gue kadang kalau ngeliat cewek rokok ese, gue kayak ada langsung Tanda tanya lah. tanda tanya, kayak dia ini deh gitu. Itu kalau pandangan gue. Ya, Nah, enggak gini deh. kenapa? Kalau cewek rokoknya jarcok sama sesak sama super, nyeri gue bawaannya kan. Anjing serem banget nih, jamet kata gue dari mana nih? Aduh, jatuh kayaknya. Masih ada nggak sih tuh rokok? Masih ada. Oke, rokok padil ya? Iya lu. Oh iya, yang 15.000. 12.000. Iya. Serem juga lu. Ntar di rokok. Nyangkut ya. Oh, tembakau nyangkut. Iya, tembakau ya? nyangkut. Tembakau Iya, nyangkut. bener. Nah, lo nih balik lagi ke menit-menit sebelumnya tadi bahas cewek di tongkrongan. Lu suka gak sih pakai aplikasi kayak Tinder, Tantan buat nyari cewek? Lu dulu deh kak. Jujur. Kebuka lagi aibnya. Jujur, harus jujur di sini. Gak ada munafikan Oke. di sini. Gue make Tinder, gue make Tantan. Cuman yang Tantan udah gue hapus. Karena nggak seru aja gitu. Terus udah sih itu doang. Dari lu pakai Tinder nih, ada yang nyantol nggak? Ada nyantol, cuman kayak gimana ya, nggak serak aja gitu. Belum ketemu serunya. Belum. Sekalinya ada yang ketemu serak, tiba-tiba dia ghost. Ghost tuh dalam arti kayak hilang langsung gitu. Iya, ghosting ya. Berarti nge-ghosting nggak cowok doang ya? Nah, iya sih. Tuh dengerin tuh yang Ada sih yang cewek-cewek. enggak. Ada yang enggak, ada yang iya. Iya, dengerin tuh cewek-cewek, nggak semua cowok ghosting. Kalau lu ya, Aplikasi ya. lu pakai apa? Semua aplikasi gue download. Siap. Tantan, Tinder, Bumble, Bigo. Live, ya kan? Enak tuh nyawer. Cewek. Oh, banyak Global nyawer tuh ya aplikasi. kan. Banyak nyawer, top up ya kan. Kenal juga kaget, top up aja sampai bangkrut loh. Nah, tujuan lu buat apa itu? Buat Hiburan. seneng-seneng. Hiburan diri gua kayak. Nggak buat nyari serius ya. Enggak yang sekelewatan, yang blended itu lebih asik kayaknya sebenarnya. FWB. FWB ya. Iya. Kalau gue sendiri sih, gue jujur nggak ada. Gue cuma TikTok, Instagram, Facebook. Udah, itu doang sosmed gue. Sama WhatsApp ya, kalau WhatsApp kan pribadi lah ya. Karena gue ngeliat kalau di Tinder itu
persentase untuk seriusnya susah gitu. Karena gue pengen punya cewek tuh kalau udah satu ya udah sampai jenjang nikah kalau bisa. Bohong. Kalau bisa, ini bener anjir, lu kan Oke. tau gue. Oke. Mana sih lu? Kemarin bawa yang ini yang Yang rambutnya mana? cepak siapa itu? Mau cepak siapa? Abri. Oh salah berarti salah. Salah lihat kali lu gitu. Nah, menurut lu nih, menurut lu Deka, dengan adanya aplikasi itu kan ya mempermudah kita nyari jodoh ya. Banyak gak sih fagirl yang pakai kayak gitu, aplikasi gitu? Kalau pribadi gue kayaknya nggak tahu sih gue. Belum bisa kelihatan kalau belum kenalan iya. kali ya. Kan gue Iya, juga iya. download Tinder tuh bukan nyari jodoh doang. Kayak gue buat nyari teman buat entah keluar ngopi atau reading FWB lah bisa disebutnya, kasarnya gitu. Kalau FWB kan jatuhnya ya begitu. Hmm, Negatif kesannya, lah, iya, kesannya kesannya negatif. negatif. Tapi nggak kalau gue juga kan sih. mencari teman gitu, bukan teman beginian juga. Kalau- Cuman ada sih yang teman begini mah. Kalau lu ya, fagirl ada gak sih banyak yang pakai aplikasi kayak gitu? Banyak sih. Ya kayak ya contoh paling besarnya micet tuh, itu aplikasi berbahaya ya. Itu, aduh. Aplikasi berbahaya itu banyak banget biang-biang, banyak banget ya kan, kura-kura ya kan, kura-kura Itu sama bukan biang itu. apa tuh, apa tuh? Bukan biang itu. Udah kayak udah di atasnya biang, udah expert lah. Udah ya lu tahu sendiri dah. Udah kelas kakap lah pokoknya lah. Micet tuh paling berbahaya sih menurut gua. Ya kalau kayak Tinder gitu-gitu gua nggak tahu ya, karena bukan pengguna aktif gua buat Tinder sama Tantan gitu-gitu. Dan masalah kayak kita bahasa cewek lah kayak gini. Tapi emang gitu sih guys, cewek tuh kayak harta tahta wanita tuh bener gitu. Arti cewek tuh satu kata nih, luas. Iya bener, luas. Luas. Ini deh, lu nih Kak, lagi jomblo kan? Lagi jomblo kan sekarang? Lagi jomblo. Kalau misalnya lo dapet cewek tapi dari Tinder, lu jalanin nggak? Gue mau gue jalanin aja di bawah santuy. Kalau misalkan dari diri gue ya serak ya gue lanjutin, cuman kalau enggak ya udah Kalau lu ya? gue nggak lanjutin. Kalau gue ya tergantung keadaan gitu kan, gimana dia bisa kalau dia bisa survive sama keadaan gitu kan, maksudnya keadaan gue, keadaan sekitar gitu, keadaan keluarga gue segala macam, ya bisa survive lah, ibarat kata bisa survive ke semua hal gitu kan, mampu mengerti satu sama lain, balance ya kan, simbiosis mutualisme, bakal gue jalanin. Kalau dia cuman niatnya kayak cuman ya udah lu teman gue selewatan doang, kenal di Tinder gitu-gitu, ya nggak gue seriusin juga. Gue bisa milih, gue bisa tahu sih mana yang kayak Mana yang serius mana enggak? ya kayak gitu kan. Nah kalau tadi bicara simbiosis mutualisme, ini menurut gue ya, kayaknya FWB nggak selalu negatif deh Kak, menurut gue. Karena gue beberapa kali ngalamin FWB yang menurut gue condong ke positif. Kayak misalnya, gue kan kadang mut-mutan nih kalau buat tugas kampus. Iya, kepotong tadi ya. Menurut gue FWB tuh ya nggak sepenuhnya selalu negatif, karena beberapa kali gue kayak punya temen cewek, kalau gue mager tugas dia minta tolong gue. Kadang kalau dia pun mager gue ngerjain. Nah kalau menurut lu nih, ya lu pasti pernah lah FWB, nggak mungkin nggak. Kayak laki-laki sekarang tuh di usia kita pastilah pernah FWB. Pastilah. Menurut lu dan yang lu jalanin condong ke negatif apa positif? Negatif sih. FWB tuh udah dari judulnya aja kan, kayak friend with benefit kan, kayak benefit itu apa, mencari keuntungan, udah kayak jelas banget gitu arah dan tujuan. Ya gue lelaki ya, kita apa ya, kalau misalkan lu penonton, lu lelaki, lu pasti tahu arah pemikiran gue. Benefitnya tuh dalam artian ke arah mana, lu pasti mengerti. Simbiosis Mutualisme baik lagi, cuman gimana ya gitu dah. Kalau misalkan lu mau lebih jelasnya lagi, ada lah ntar
pakar-pakarnya lagi mengenai FWB. Dan kebetulan banget guys, nggak disangka-sangka di podcast pertama gua kali ini datanglah bintang tamu yang tak diundang bagaikan jelangkung, yang dimana dia ngerti banget sama dunia per-FWB-an. Oke, Duh, yuk kita sambit aja. kita sambit tuh, sini tuh. Sambit sini. Masuk sini in frame kamu. Sini. Sini masuk. Apa ya? Ada apa ya? Punten Ada slur. apa ya? Punten Oke. slur. Dari gawean bang. Iya, ya. Muka berantakan banget. Rapin lu tuh apa rambut? Biasa. Saya mencium bau-bau aroma. Lo lasin. Apa Ajinomoto? Iya, nyebut merek gue. Bayar lo. Udah, ayo. Nah, Coba tanya dulu dong, perkenalan gua- dulu. iya, kenalan Kan dulu juga pada deh. tahu nih, Iya, iya, netizen 62 plus Nama, umur, tempat tinggal, status, agama. sama alamat rumah. Umur. Nama, umur, yaudah nama, umur. Status Nah, enggak. kelamin digambar. Nama, iya. Kami digambar jadinya banteng bercula satu. Iya. Yaudah deh nama lu. Kenalin dulu nama lu kan banyak orang nggak tahu. Udah, kalau nggak kuat tambahkan tangannya. Ya udah, silakan pulang. Nama gua Rando Kautsar. Nggak usah sosok imut deh lo. Iya, langsung aja. Nama gua Rando Kautsar ya. Umur gua 20. Bisa panggil Rando ya. Udah, oke langsung saya ditanya. Iya. Kencengan dikit ya mas ya, takut nggak kedengeran. Jangan dikit. Nggak usah sosok imut deh kamu. Sok Ya. imah deh. Jiwa sih soft boy. Iya, Halo soft boy. berak sekebon. Jiwa soft boy. Nah menurut lo Biasanya nih, life boy. nyebut merek lagi lo. Udah banyak lo merek kita ituin. Nih. Oh kan lupa gue mau apa. Oh iya, nih. Menurut lo nih, Apa? FWB tuh condong ke positif apa negatif sih? Ya kalau menurut gua sih ya balance aja sih. Balance-nya gimana tuh? Ya kalau lu pikirannya positif. Ya kalau mau negatif tapi lebih enak ke negatifnya sih. Jadi selama ini lu menjalankan FWB ke arah yang negatif ya? Ya positif dulu baru negatif. Asalkan nggak 2 garis biru aja. Itu yang udah paling serem tuh. Ini dia. Siapa yang jago? Siapa yang jago? Gue mau bukain tapi kayaknya terlalu frontal, jadi nggak usah lah. Nggak usah ya. Ya, nggak usah bawa tes pack, nggak usah bawa tes pack. Enggak usah, Pak. Iya. Jadi keinget masa lalu. Udah, Iya. ayo lanjut aja. Lanjut. Oke, langsung. Nih karena bintang tamunya dia, gue banyak nanya ke dia dulu nih. Bintang Soalnya tamu yang pakar, baru. guys. Iya. Ini dulu deh. Lo main motor kan bos? Ya Alumnus. alumnus sih. Alumnus. Main TikTok nggak? Nimbrung sih. Nimbro. Tahu ada problematika anak kubu Vespa sama kubu Aerox nggak? Kubu Jepangan deh. Yang gua tahu sih paling taporan sama kaleng sarden doang sih. Itu jangan menyebutkan merek lah. Merek lah. Nah menurut lo gimana tuh? Kubu-kubuan kayak gitu tuh gimana sih? Menurut gua ya kan kalau gua kan dulu emang pecinta anak touring gitu. Nggak masalah sih. Maksudnya ya satu aspal aja. Tuh kan guys. Jadi dari kita berempat Ini buat lu bocil-bocil pada. Iya, buat bocil-bocil sama bocah kemarin yang baru main motor. Iya, motor tuh sama aja fungsinya untuk memperpanjang langkah dari satu titik ke titik yang lain. Mau lu pakai Aprilia RS-V4, mau lu pakai H2R, judulnya sama, dipakai-pakai juga. Walaupun pride-nya beda, tapi judulnya lu motor, kehujanan lu kehujanan, kepanasan lu kepanasan. Bener gak tuh? Betul. Ya gak sih? Tapi dia tahu loh kepanjangan dari H2. Coba apa? Apa tuh? Apa namanya gimana? Ninja. Boleh aja. Iya, boleh aja. Boleh aja. Oke, lanjut ya. Terus apa lagi? Bahan gua habis nih ngap, jujur. Inilah kalau misalnya bikin podcast dadakan ya kan, gini. Mungkin kalau misalnya Tahu bulat. iya. Mungkin ntar judulnya DSC. Duduk Apa tuh? sambil cihuy. Iya. Botol Bang, botol itu. Aman. Ada apa nih isinya? Kalau boleh tahu. Disentil-sentilin lah. Bye. Ini deh kesibukan lo selain kerja apa tuh? Menjadi kekasih bayangan sih. Berarti sering ghosting ya? Ya Di ghostingin apa lu yang ghosting? Hai. balance sih. Enak gak sih nggak ghosting? Gue sih jujur nggak enak loh. Jangan sih nggak enak, mendingan lu yang di ghosting aja sih. Tapi kadang suka kesel nggak sama cewek-cewek yang ghosting gitu? Ya mungkin dia belum pernah merasakan dipeluk erat kali. Seerat apa memang pelukan lu? Sampai kayaknya tuh bikin nyaman banget gitu. Kayaknya memang sekubun ubun.
Diseruput aja sekali ya ubun-ubun. Selebeo. Aduh, konten ini Ini udah jam berapa sih? Kayaknya belum masuk di jam-jam 18 plus, kayaknya udah mulai aja ya. iya aduh. Belum ada bunyi alarm belum. Iya, apalagi punya alarm. Wah, udah bahaya itu. Tadi ada sih intronya. Dan ini deh, aku nanya lagi ke Randu karena doi baru datang kan. Menurut lu nih, kalau misalnya nggak usah dibahas, pas gue jelasin aja sendiri, dia pasti pakai aplikasi Tinder, Tantan dan kawan-kawannya. Nah, menurut lo banyak nggak cewek fagirl yang pakai aplikasi itu? Dari pengalaman lo deh. Kalau fuck girl sih emang semua cewek Tinder tuh fuck girl. Semua nih. Semuanya. Tapi kadang ada loh yang kerudung. Sama aja. Ya. Kalau kerudung jilbab, Tuh kan, dibilang apa? Jam berapa ini? Kayak gini aja po. Lanjut. Po ame-ame balang kupu-kupu. Siang pakai kerudung, malam open BO. Oh, aja. iya. Boleh ini lagunya. Jadi banyak ya. Banyak istilahnya yang Ya, bisa kalau dibilang lu mau fagirl. Tinder itu buat one night stand aja. Ya. Balik lagi ke fagirl tadi dipotong nih. Ngomongin fagirl nih. Oh, anjay. Sampai Anjay ya nih. Hah? Anjay ya. Jangan bilang anjay. Ntar kena copyright no sama tetangga. Iya. Enggak boleh jangan bilang. Iya benar. Ngomongin fagirl nih dari lo bertiga. Definisi fagirl menurut lo tuh gimana? Dari lo dulu deh, Randu, pakar. Bullshit. Hah? Munafik. Munafik. Fagirl tuh munafik. Ya. Selain itu, Ah iya. Itu aja sih munafik dan bullshit ya. munafik dan bullshit ya. Lo deh, Kak. Sama sih, munafik. Terus ya labil dah. Enggak sesuai sama ini. Sama dia yang pengen. Lo? Fuckgirl. Fuckgirl tuh asik. Fuckgirl tuh asik. Asik ya? Iya asik. Nyambung. Maksudnya pemikirannya bobrok menurut gue ya. Tapi ya tergantung sih. Lu pager jenis apa ya kan, banyak jenis-jenis itu kan. Pager kodok rawa, nggak tahu. Udah itu aja pokoknya. Enggak ada anjing bau. Jangan ketawa aja lu di sini enggak apa-apa ketawa aja. Udah enggak usah ketawa lu. Disclaimer guys, ada baung biasa. Namanya di Depok mah banyak yang kayak begitu. Ntar mungkin konten selanjutnya gue bakal bahas kayak gitu, cuma nggak tahu kapan. Ini pakara nih. Wow. Kalau gue fagirl, menurut gue two face. Ya walaupun nggak kebanyakan yang nggak fagirl two face sih, tapi kayak kebanyakan fagirl tuh kayak two face gitu. Kayak contohnya bilangnya kemana nggak tahu ya kemana, tapi nggak juga sih, banyak juga cewek biasa begitu. Ini fagirl biasanya ya, kalau fagirl itu ngerti lah apa ya, Fagirl tuh kebanyakan seru. begitu. Fagirl tuh Memang seru. Pager. Pager. Iya, Pager. Iya, pagar rumah. Nah, terus kadang fagirl itu yang gak gue suka bikin empat tuh ini, kadang banyak mau dia. Bisa begitu kalau menurut gua, kayak Kasih aja sempol ayam. sumpah. Iya, kayak banyak mau, belum apa-apa udah minta ini itu. Asalnya ini, stick itu. dragon. Iya, apa dikasih Samsung gondrong. Itu stick dragon bilangnya jangan Stick Samsung dragon. Stick dragon. Iya, 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 betul. iya. Stick dragon. Mil coklat. Iya. Boleh aja. Nah, menurut lu nih, kalau cewek kerudungan tapi doi fagirl, lo feel nggak? Lo Dias? Enggak, gua enggak yakin. Lo Apa? cewek fagirl tapi kerudungan. Kalau misalkan cakep ya wajar sih ya. Cuma kalau udah jelek terus fakir gimana ya cewek? Males Yang gitu. gue lempar aja gitu. Iya. Pakai Jelek, botol kaca. mukanya abu-abu, totol-totol. Kayak siapa tuh? Hei, sudah. Gatal banget mulut gua. Ingat gak boleh. Ya, gue pengen nyebut nggak enak. Leopard ya. Iya. Udah oke lanjut. Lo. Menurut lo. Kalau fuck girl Kerudungan. sesuci sih. So suci. Hahaha. Iya. Lagu Iwan Fals.
Iya. Oh, bukan ya? Oh iya, gue pernah nanya ke dia. Definisi cewek buat lu tuh kriterianya gimana sih? Barangkali ada yang nonton nanti Barangkali kecantol. ada yang berminat juga. Iya. Nih IG-nya ada di bawah ini. Nanti gue kasih IG-nya. Definisi cewek gua gitu. Iya. Jujur nggak beli muna. Yang gede kah gitu. Chill time check sih. Ai, maksudnya apa tuh? Ya, seperti itu. Coba jelasin, kan banyak yang nggak tahu. Chill time chicks tuh kayak gimana? Chill out time check gitu. Iya. Pokoknya ya circle gua sama circle dia harus disatuin aja. Harus disatuin. Iya, Walaupun misalnya circle-nya dia hype beast gitu. nggak masalah. Oh, naik bis. Berarti lo nya yang istilahnya kerja keras ya biar bisa satu circle sama dia. Iya. Karena kan circle dia habis. Lah kalau kita orang kan warkop aja kan udah sabi. Nah iya. Ya kan? Jadi dia juga harus masuk ke circle kita juga. Ini menyesuaikan lah gitu. Iya. Walaupun ujung-ujungnya ketemu yang Gimana? Apa itu? Entar gua zoom. Ulah kadut. Itu kayaknya snack yang di Nokia kan? Atau Bones, bakso loncat. Iya bener. Nggak usah ketawa lu. usah Oke, ketawa, lanjut nggak usah aja ketawa. Lanjut. kepada topik di rumah. Mungkin topiknya gue bosen kali ya kalau topik cewek mulu. Ini deh. Bahas politik berat gak ya? Aduh, Berat deh. jiwa pekerja diem aja. Iya. Jiwa pekerja diem aja, guys. Kayaknya sampai di sini dulu deh, gue udah kehabisan konten, gak enak ntar ditontonnya. Mungkin di next Garing. video, mungkin di next video gue bakal bahas konten yang lebih menarik lagi, persiapan yang lebih cihuy lagi gitu kan, sesuai judulnya DSC duduk sambil cihuy. Yo, ulang-ulang nggak berempat nggak kompak nggak mau gue. Oke. Taruh ya, gue closingan dulu. Oke, Nanti itu terakhir ya. Ya itu mungkin itu dari gue Ren Rasman. Mohon maaf kalau ada bila salah kata, yang namanya manusia ternyata salah dan lupa. Apalagi laki-laki selalu salah, wanita selalu benar. Gue Ren Rasman cabut. Ya, gue siapa sih? Siapa sih lo? gua? Kenalan sih. Oke, gue Eka. Cabut dulu ya. Gua gondrong mau pulang ya. Assalamualaikum. Udah malam, guys. Lu? Kemarin tuh cabut dulu ya. Ada Iya, dia baru datang sih. Sampai ketemu lagi di duduk di DSC duduk Apa sambil tuh? cihuy.